dan sarana edukasi. Dengan kita berkunjung ke monumen melihat situasi dan kekejaman saat itu atau peristiwa kelam saat itu jangan sampai terulang kembali. Diharapkan setelah kita berkunjung ke monumen Pancasila Sakti, kita akan arif dalam berucap, bijak dalam bertindak. Itu tujuannya. Setelah dibangun menjadi monumen Pancasila Sakti, luasnya sekarang menjadi 14,6 hektar. Sebagian tanaman karet yang berbatasan dengan Pondok Gede, kalau dulu namanya adalah Droping, wilayah Droping, ya, oleh AU, tapi yang sudah pernah membaca Kaput Halim akan nyambung nantinya. Itu. Dan 3 desa, maaf 3 rumah, ya, kita beri nama rumah bersejarah. Dari itu sudah diakui oleh Dinas Kebudayaan sebagai cagar budaya. Cuman belum dipasang karena harus mendapatkan restu dari Panglima. Ya, kita wilayahnya TNI, tidak semua orang bisa masuk tanpa harus pengetahuan beliau. Tapi kita sudah mengirimkan beberapa alternatif yang akan dipasang nantinya kalau disetujui oleh Panglima. Ini adalah sekelumit pembukaan. Ya, nanti di sini ada 3 lokasi yang akan kita kunjungi. Lokasi pertama adalah Desa Lubang Buaya yang berpadan Kuning sampai ke arah Kali Sunter, perbatasan dengan Jawa Barat. Ya, itu kurang lebihnya 5 hektar. Berikutnya Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini menceritakan sepak terjang PKI dari 3 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya November 1945 sampai dengan penumpasannya Januari 1974. Di sana ada 34 peristiwa digambarkan dalam satu peristiwa, satu diorama. Sedangkan di tempat kita duduk di lantai 2 ini namanya Paseban, yaitu menceritakan kejadian mulai dari rapat-rapat persiapan sampai pelatihan dan penculikan kejadian G13 PKI di Desa Lubang Buaya. Begitu, nah itulah obat penasaran. Ya, nah, sampai sekarang dalamnya masih kita pertahankan. Nah, di sini ada kata-kata yang disampaikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang kita pahat di sini, yaitu cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dapat dipatahkan hanya dengan mengukur tamu di dalam sumur ini. Ya, saya tidak jarang menggunakan kata mengukur. Saya menggunakan bahasanya adalah membuang. Kalau mengukur ada seremonialnya, itu perbedaannya. Karena mereka dibuang di sini adalah setelah diseret kakinya diangkat, kepalanya dijatuhkan. Menurut yang mengangkat jenazah, yaitu pasukan Kipang KKO TNI Angkatan Laut yang dipimpin Kapten Winanto, mengatakan jenazah di dalam sumur itu ada 7, hanya 1 kepala yang ke atas. Semuanya kepalanya di bawah. Namun 1 orang ini terikat kebalik, kepala dengan kaki, kepala dengan kaki. Akhirnya karena saat itu kejadiannya sudah rusak jenazahnya dan penuh dengan lumpur, beliau tidak mau menyebutkan nama. Beliau hanya menyebutkan jenazah yang terakhir diangkat kemungkinan itulah yang dimasukkan pertama. Nah, saat pengangkatan jenazah terakhir diketemukan Brigadir Jenderal Donald Isakrus Panjaitan, berturut-turut Mayor Jenderal Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto. Maaf, itu urut-urutan pangkat. Yang dimasukkan di sumur adalah Mayor Jenderal S. Parman. 3 jenderal itu yang dibunuh langsung di rumahnya masing-masing. Setelah itu baru yang disiksa di sini. Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, dan terakhir Letnan 1 Mayor Andreas Pendel. Sumur ini ditemukan adalah pada tanggal 3 malam hari, ya, atas petunjuk saksi hidup Polisi Suketman. 8 orang anggota Desa Lubang Buaya diminta menggali sumur ini menggunakan tangan bergantian. 10 ember naik ganti, 10 ember naik ganti. Menjelang sholat isya, 2 orang pingsan di dalam sumur. Nah, disinilah Mayor Jenderal Soeharto berpikiran, jangan-jangan sumur ini sudah mengeluarkan gas beracun. Akhirnya beliau meminta bantuan TNI Angkatan Laut dengan asumsi satu-satunya
angkatan yang bisa menyerang musuh di dalam air saat itu, yaitu pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut. Nah, dari ketujuh orang yang diperintahkan mengangkat jenazah di dalam sumur, ya, diangkatnya pada tanggal 4. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto sampai malam di visumnya, ya. Menjelang diberangkatkan baru disemayamkan di markas besar TNI Angkatan Darat. Makanya di TNI Angkatan Darat tanggal 5 Oktober 1965 yang biasanya digunakan untuk memperingati hari jadi TNI dirubah saat itu, yaitu Hari Bergabung Nasional khusus pada 5 Oktober saat itu.